Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi tentang harga dan pasar. Untuk materi kali ini akan ada 3 topik pembahasan. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga harga pasar. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Adapun hukum dari permintaan, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, selera konsumen. Selera masyarakat yang selalu berubah-ubah akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang kedua, pendapatan konsumen. Dari pendapatan rata-rata akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang yang dijual. Yang ketiga, perkiraan harga. Jumlah permintaan barang dan jasa akan meningkat apabila diperkirakan bakal mengalami kenaikan harga. Yang keempat, ketersediaan serta harga barang sejenis. Kualitas rendah dan murah maka akan mempengaruhi permintaan sehingga permintaan akan tetap turun. Yang kelima, intensitas kebutuhan konsumen. Jika konsumen sangat butuh, berapapun harganya, permintaan akan tetap meningkat. Selanjutnya yang kedua ada penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Adapun hukum dari penawaran yaitu jika harga semakin murah maka penawaran akan semakin sedikit. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi. Biaya produksi yang tinggi akan membuat harga barang menjadi mahal. Yang kedua, tujuan perusahaan. Meningkatkan jumlah produksi dan mengembangkan usahanya akan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang ketiga, pajak. Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga sehingga mempengaruhi penawaran. Yang keempat, ketersediaan serta harga barang pengganti. Jika barang pengganti harganya meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dan yang kelima, perkiraan harga. Apabila harga produk naik, namun pendapatan tetap, penawaran akan menurun. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi macam-macam elastisitas permintaan. Untuk yang pertama, ada kurva permintaan elastis. Nilai elastisitas yang terkategori elastis adalah nilai elastisitas yang lebih dari 1. Artinya bahwa persentase perubahan harga akan mengakibatkan perubahan persentase jumlah permintaan yang lebih besar. Dapat dilihat dalam kurva permintaan elastis. Dapat kita lihat dalam kurva permintaan elastis berbentuk landai. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Yang kedua, ada kurva permintaan inelastis. Inelastis menunjukkan bahwa persentase perubahan harga
lebih besar daripada persentase perubahan permintaan barang. Dapat dilihat dalam kurva tersebut menyatakan ED kurang dari 1. Yang ketiga ada kurva permintaan inelastisitas sempurna. Inelastisitas sempurna terjadi bila perubahan harga tidak mempengaruhi sama sekali jumlah permintaan barang. Dapat dilihat dalam kurva inelastis sempurna berbentuk vertikal, di mana meskipun harga naik setinggi mungkin, namun permintaan akan tetap. Yang keempat ada kurva permintaan elastis unitari atau elastis normal. Elastis unitari menggambarkan persentase perubahan harga sama besarnya dengan persentase perubahan permintaan barang. Bila harga naik 2%, maka penurunan jumlah permintaan barang sebesar 2%. Dalam kurva tersebut dinyatakan bahwa ED sama dengan 1. Apabila harga naik 2%, maka penurunan jumlah permintaan sebesar 2% pula. Yang kelima, ada kurva permintaan elastis tak terhingga. Perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan permintaan barang dalam jumlah yang tak terbatas. Dapat kita lihat dari kurva permintaan elastis tak terhingga berbentuk horizontal. Selanjutnya, ada macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga. Harga yang berubah sebesar X% diikuti oleh perubahan penawaran yang lebih besar dari X%. Penawaran ini diperlihatkan dengan koefisien yang besarnya lebih dari 1. Dapat kita lihat dari kurva di samping, peningkatan harga sebesar 22% akan mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%. Yang kedua ada kurva penawaran inelastis. Penawaran inelastis bernotasi E kurang dari 1 yang terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Harga yang berubah sebesar X% diikuti dengan perubahan penawaran kurang dari X%. Dapat kita lihat dari kurva di samping. Peningkatan harga sebesar 22% akan mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 10%. Yang ketiga ada penawaran uniter atau normal. Penawaran normal dengan notasi E sama dengan 1 biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder seperti televisi dan kulkas. E sama dengan 1 artinya perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan perubahan harga. Dapat kita lihat dari kurva di samping, peningkatan harga sebesar 22% akan mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 22% pula. Yang keempat ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna adalah perubahan penawaran dalam bentuk persentase sebesar X% dan perubahan harga sebesar 0%. Artinya, saat harga tidak mengalami perubahan, maka penawaran mengalami perubahan sebesar X%. Notasi penawaran elastis sempurna adalah E sama dengan tak hingga, yang biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan umum di semua negara seperti gandum dan minyak. Dapat kita lihat dari kurva di samping, berbentuk horizontal. Yang kelima ada penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan utama yang menyangkut hajat hidup seperti tanah dan air minum. Notasi penawaran ini adalah E sama dengan 0. Penawaran ini terjadi apabila perubahan penawaran sebesar 0%, sedangkan persentase perubahan harga sebesar X%. Artinya, harga berubah sebesar X%
tidak akan mempengaruhi penawaran atau penawaran tidak berubah sebesar 0%. Jumlah yang ditawarkan tetap meskipun ada perubahan harga sehingga penawaran ini sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat dari kurva di samping bahwa peningkatan dalam harga berapapun akan mengabaikan jumlah penawaran yang tidak berubah. Selanjutnya, yang ketiga, materi harga atau harga keseimbangan. Harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar-menawar. Adanya permintaan dan penawaran mendorong pembeli dan penjual melakukan proses tawar-menawar untuk mendapatkan harga pasar. Dapat kita lihat dari proses terbentuknya harga pasar, di mana D adalah penawaran dan S adalah permintaan, bertemu pada satu titik di antara price dan quantity. Nah, titik tersebut yang disebut dengan harga pasar atau harga keseimbangan.